Hari ini kita akan bahas tentang materi vektor. Vektor dalam 2 dimensi dan 3 dimensi. Dalam kehidupan sehari-hari banyak satuan fisik seperti luas, panjang, massa, suhu itu diuraikan besarnya menurut kuantitas yang diberikan. Nah, ini kita sebut dengan istilah skalar. Kemudian satuan fisik yang lainnya yang tidak hanya menentukan besarnya, tapi juga arahnya ditentukan, kita namakan dengan vektor. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Sebagai contoh, pergerakan angin biasanya menguraikan kecepatan dan arahnya. Misalkan kita sebut 20 meter per jam ke utara. Kecepatan angin dan arah angin itu yang membentuk vektor yang disebut dengan kecepatan angin. Contoh lainnya dari vektor adalah gaya, perpindahan. Ya, ini seperti yang kalian pelajari waktu dapat materi fisika di SMA. Oke, kita lanjutkan. Sebab yang pertama itu pengenalan tentang vektor secara geometri, artinya secara ilmu ruang. Vektor dapat diwakili secara geometri berupa satu garis berarah. Jadi kita bisa gambarkan seperti panah baik dalam 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Seperti ini ya. Seperti gambar ini. Arah dari panah itu menentukan arah dari vektor. Dan panjang dari panah itu menentukan besarnya. Ujung dari arah panah kita sebut titik awal. Sedangkan ujung panahnya kita sebut dengan titik terminal. Secara simbolis kita bisa mewakili sebuah vektor dengan huruf kecil. Ya, seperti ini. Huruf kecil yang dicetak tebal. Ya. Tapi kalau ditulis tangan ya tidak bisa cetak tebal ya. Ketika kita membahas tentang vektor, kita akan bersinggungan dengan namanya skalar yang tadi kita sudah bahas. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh penulisannya dari sebuah vektor. Jadi vektor V itu dari titik awalnya A ke titik terminalnya B. Dituliskan P sama dengan AB, di atasnya ditandai dengan panah. Vektor yang mempunyai panjang dan arah yang sama, ya, kita sebut vektornya ekuivalen atau sama, ya. Jadi vektor yang sama itu harus mempunyai panjang yang sama, arah yang sama. Nah, vektor juga dapat dioperasikan, misalkan penjumlahan. Jika V dan W adalah 2 vektor sembarangan, maka penjumlahan V ditambah W itu ditentukan oleh ini ya, posisi dari vektor W dan vektor V-nya. Jadi gambarannya seperti apa? Di contoh gambarnya. Jadi kalau vektor V ditambah vektor W, kita gambarkannya adalah vektor W itu diletakkan sedemikian rupa sehingga titik awalnya itu berhimpit dengan titik terminal dari V. Sehingga dia menghasilkan satu vektor yang baru yang kita tarik dari titik awal V ke titik terminalnya W yang kita simbolkan dengan V tambah W. Nah, apakah sama kalau kita
Apakah sama kalau vektor hasil penjumlahannya kita balik. Sekarang W ditambah V. Ya. Jadi kita tulis dulu, gambarkan dulu vektor W. Kemudian digambarkan vektor V-nya. Aturannya sama. Yang ditambahkan itu titik awalnya berhimpit dengan titik terminal dari vektor yang menambahkannya. Jadi seperti ini, yang abu-abu ini. Nah, maka dari secara grafik kita lihat ini hasilnya sama. Hasil penjumlahan vektor kita namakan dengan resultan. Dari bahasa Inggrisnya result, hasil. Oke, kita lanjutkan. Sebuah vektor yang panjangnya 0 kita sebut dengan vektor 0 dan dinotasikan dengan 0 atau ada orang yang membacanya O. Ya. Di 0 ditambah V sama dengan V ditambah 0 sama dengan V. Untuk setiap vektor V. Ya. Karena secara alamiah arah dari vektor V itu kita bisa asumsikan ke mana saja. Ya, karena tidak ada atau tidak bisa kita gambarkan tanda panahnya. Jika V itu adalah sembarangan vektor yang bukan 0, ya, maka min V negatif dari V itu didefinisikan sebagai vektor yang mempunyai besar yang sama seperti V, tetapi mempunyai arah yang berlawanan, seperti gambar ini. Jadi ini vektor V, ini vektor min V atau negatif V. Besarnya sama, arahnya berlawanan atau bertolak belakang. Sehingga kalau kita jumlahkan V ditambah min V itu hasilnya 0. Nah, ini kita bisa analogikan dengan perlombaan tarik tambang. Jadi kalau tarik tambang ada dua kelompok yang saling mengeluarkan tenaga, ya, menarik kelompok lawannya. Nah, karena saling bertolak belakang, berarti sudutnya 180 derajat. 1 plus, 1 min. Nah, kalau kekuatannya sama, otomatis tidak ada yang bergerak. Nah, ini yang dinamakan V ditambah min V sama dengan 0. Oke, sekarang operasi pengurangan vektor bagaimana? Ya, sekarang kita masuk ke pengurangannya. Jika V dan W itu adalah sembarangan dua vektor, maka perbedaan dari W terhadap V didefinisikan sebagai V min W atau V ditambah dengan negatif W. Karena plus ketemu min jadi min. Ya, kita bisa gambarkan ini. Ini vektor V ditambah min W. Ya. Min W kalau kita perhatikan ini berarti vektor W yang dilawan atau arahnya berlawanan, besarnya sama. Jadi sehingga V ditambah min W, ya, ini kita harus translasikan atau kita geser ke atas di sini, ya. Kenapa? Tadi aturannya adalah vektor yang ditambahkan itu titik awalnya harus berhimpit dengan ujung panah dari vektor yang menambahkannya. Ini kita geser ke sini sehingga hasilnya, ya, kita gambarkan ini vektor hasil penjumlahannya, resultannya V min W yang ini. Nah, sekarang kita bahas perkalian satu vektor dengan skalar K, ya. Kita misalkan satuannya K skalarnya. Jadi V, jika V itu sebuah vektor bukan 0 dan K itu adalah sembarangan bilangan real yang bukan 0, maka perkalian K kali V itu
K dikali V didefinisikan sebagai vektor yang mempunyai panjang K kali panjang dari V yang mempunyai arah sama, ya, sehingga mempunyai arah sama jika K-nya lebih besar dari 0 dan perlawanan arah jika K-nya lebih kecil dari 0. Artinya K-nya mempunyai nilai negatif. Ya. Kemudian K dikali V itu hasilnya akan 0 jika K-nya 0 atau V-nya 0. Di contoh-contohnya agar jelas. Jadi kalau ada sebuah vektor V dan kita tulis setengah V, berarti vektor yang panjangnya setengah dari V dengan arah yang sama. Kalau kita tulis min 1V, berarti vektor yang panjangnya sama dengan V, tetapi arahnya berlawanan. Kalau kita tulis 2V, itu adalah vektor yang panjangnya 2 kali V dengan arah yang sama. Kalau kita tulis min 3V, berarti vektor yang panjangnya 3 kali V, tetapi arahnya berlawanan. Nah, sekarang kita masuk bagaimana menggambarkan sebuah vektor dalam sistem koordinat. Ya, kita bahas dulu untuk yang dalam 2 dimensi. 2 dimensi artinya berupa bidang, ya, X, Y. Jadi misalkan V itu adalah sembarang vektor pada suatu bidang, ya, seperti digambarkan di dalam gambar ini. Ya, kita posisikan V-nya sedemikian rupa sehingga titik awalnya itu berhimpit dengan titik asal dari sistem koordinat. Ya, maka kita bisa tuliskan koordinatnya V1, V2. V1 itu adalah komponen dari vektor yang searah sumbu X. V2 itu adalah komponen dari V yang searah sumbu Y. Oke, ini hasil penguraian dari suatu vektor V. Jadi dia memiliki komponen V1, V2. Nah, sehingga kalau kita bahas ada dua vektor V dan W itu sama, ya, vektornya sama, secara logika maka V1 itu pasti sama dengan W1 dan V2 sama dengan W2. Sekarang kalau kita jumlahkan bagaimana? Kita kalikan bagaimana di dalam sistem koordinat? Kita bahas dulu yang penjumlahan. Misalnya ada dua vektor V dan W yang kita jumlahkan. Maka yang kita jumlahkan adalah V1 ditambah W1, V2 ditambah W2. Ya. Ini V, ini W. Maka V1-nya yang di sini, W2-nya supaya kita bisa gambar, kita bisa geser di sini, ya. Jadi dia geser di sini, W1-nya di sini. Ini V1, V2, ini W2-nya, ini W2. Nah, V-nya nanti kita geser di sini, ini V2-nya. Jadi ini adalah resultannya V ditambah W. Kita bisa dapatkan juga dengan menggeser vektor W-nya, ya, digeser ke sini, digeser ke arah ini. Nah, maka ini adalah resultannya juga. Nah, kalau perkalian skalar tinggal dikalikan dengan komponennya masing-masing. Kalau ada vektor V dikalikan K, berarti K kali V1, K kali V2. Ini contoh yang pakai angka. Yang contohnya V-nya itu komponennya 1 dan min 2, W itu komponennya 7 dan 6. Maka kalau V ditambah W, hasilnya adalah 1 ditambah 7, min 2 ditambah 6. Ya, sehingga mendapatkan vektor 8, 4.
dikalikan dengan bilangan skalar, berarti kalau 4P, 4 dikali komponen yang searah X, dan 4 dikalikan dengan komponen yang searah sumbu Y. Jadi 4 dikali 1, 4. 4 dikali min 2, min 8. Ini gambarnya.